warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان وسلمه مني. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه آمين. Wa minha, dan sebagian dari khobar, dari hadis, ma rawahu Malik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta, wa Muslimun, dan Imam Muslim, wa ashabus sunan, dan orang-orang yang mempunyai kitab sunan, itu Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. An Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, annahu qala, sesungguhnya Zaid bin Khalid al-Juhani berkata. Apa katanya? La armuqannal lailata salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La armuqanna al-lailata, sungguh aku mandang di dalam satu malam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Zaid bin Khalid berkata, fatawassattu, maka aku bantalan, atabatahu, itu ataba itu begitu, itu namanya itu. Tuh, tuh, 1, 2, apa itu? Tanggalan. Orang Jawa bancian. Fatawassatu, aku bantalan atabatahu, yaitu tangga-tangganya Kanjeng Rasul
Al-fustatahu atau fustata itu rumah kemah itu. Faqama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fasolla kemudian Rasulullah salat rakaataini 2 rakaat tawilataini yang panjang tawilataini yang panjang. Nah, jadi sholat Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat panjang-panjang. Hitung-hitungnya tawilataini sampai 3 kali. Summa sholat kemudian Rasulullah sholat rakaataini 2 rakaat. Wahuma yang 2 rakaat itu dunal lataini itu kurang dari 1 rakaat. Maksudnya lebih cepat, lebih pendek dibanding dengan rakaat yang tadi. Qablahuma sebelum kedua rakaat. Summa sholat kemudian Rasulullah sholat rakaataini 2 rakaat. Wahuma dan 2 rakaat itu dunal lataini yaitu kurang dari yang 2 rakaat tadi. Qablahuma sebelum 2 rakaat. Summa sholat kemudian Rasulullah sholat rakaataini 2 rakaat. Wahuma dunal lataini dan 2 rakaat itu adalah kurang dari rakaat. Summa sholat rakaataini wahuma dunal lataini qablahuma. Nah sama. Summa sholat rakaataini wahuma dunal lataini qablahuma summa autaro. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin salat witir. Fatilka. Nah, itu fatilka salat yang dikerjakan oleh Rasul itu tawilataini rakaataini dunal lataini. Maksudnya apa? Fatilka salasa asyrata rakaatan yaitu 13 rakaat. Nah, jadi Kanjeng Nabi sholat 13 rakaat. Nah, jadi tetap kayak yang tadi, kayak yang di atas, 12 rakaat tarawih, yang 1 rakaat adalah witir. Titik. Walau dhahabna nu'addu al-ahadits al-mu'aradata li hadits Aisyah radhiyallahu anha. Lau dhahabna, jikalau aku berjalan. Na'uddu, maka aku bakal menghitung apa al-ahaditha yaitu beberapa hadis al-mu'aradata yang bertentangan li hadithi Aisyah dengan hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha al-mutaqaddimu dzikruhu yang telah disebutkan kemarin atau dahulu. Wa huwa hadis yang telah disebutkan itu apa? Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wa ghairi. Nah, itu hadis yang di atas itu Siti Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah sholatnya itu 11 rakaat baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, itu maka katanya aku, yaitu kata di sini dhahabna itu ada hadis yang menentang hadisnya Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan di atas bahwa Kanjeng Rasul sholatnya 11 rakaat di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ternyata itu ada yang 13 rakaat, ada juga yang sampai 15 rakaat. Nah, itu begitu maksudnya. Ila akhirihi latola, maka cerita ini bakal panjang. Bina dengan latola binal kalam, maka dengan ini jadi panjang al kalamu yaitu pembicaraan. Wa fima dzakarnahu kifayatun, dan ini saya anggap sebagai ya udah dianggap cukup aja kan begitu. Nah, arti kecukupannya apa? Tuh, jadi kesimpulannya bab pertama menjelaskan masalah hadis yang menjelaskan sholat tarawih.
Nah, bab yang kedua yaitu menjelaskan tentang etikanya sholat tarawih. Nah, di bab yang ketiga ini menjelaskan masalah bilangannya sholat tarawih. Nah, bilangannya sholat tarawih ini tidak mau dipanjang-panjang, cukup hanya gitu saja. Jadi ada yang 8 diriwayatkan oleh Zaid, ada yang 11, ada yang 13. Nah, baru lanjut ke bawah. Kata di sini, walamma kanat tilkal ahaditsu muta'aridatu, walamma kanat tilkal ahaditsu muta'aridatan, jikalau, katanya, jikalau memang ini hadis-hadis ini bertentangan, jikalau hadis satu sama yang lain itu bertentangan, artinya ada 8, ada 11, ada 13. Kita mau ngambil yang mana ya? Oh, bingung banget ini. Ngambil yang 8 gimana ya? Ngambil yang 11 gimana ya? Ngambil yang 13 gimana ya? Nah, itu artinya kita ada pertentangan di situ. Nah, kalau terjadi yang semacam itu muta'aridah wa muhtamilatan, dan ini serba ditangguhkan, li ta'wilin, untuk dijadikan takwil, lam takum biha al hujjatu, maka tidak bisa dijadikan pegangan adalah untuk satu dalil. Nah, jadi 8, 11, 13 ini kayak tidak bisa dijadikan pegangan untuk dijadikan dalil. Tuh ya. Tidak bisa dijadikan pegangan untuk dalil apa? Fi itsbati raka'atit tarawih, yaitu di dalam menetapkan jumlah rakaatnya sholat tarawih. Itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan berapa jumlah rakaat tarawih yang real. Masalahnya apa? Litasa putiha, yaitu karena gugurnya yaitu hujah, atau karena gagalnya hujah. Oleh karena itu fa'adalna, maka kita pindah anil istidlali, yaitu kita mencari dalil biha dengan hujah itu, ila dalilil qati'i, pada dalil yang pasti. Nah, dalil yang pasti yang mana? Wa huwa, adapun dalil al-qati, dalil yang pasti, al ijma'u, yaitu ijma'. Nah, wa huwa, adapun ijma', apa sih ijma' itu? Ijma'ul muslimina, yaitu kesepakatannya umat Islam. Kesepakatan umat Islam kapan? Fi zamani Umar bin Khattab, yaitu kesepakatannya umat Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ala fi'liha, atas pelaksanaan sholat tarawih, ishrina rakaatan, yaitu 20 rakaat. Nah, karena 8, 11, 13 ini susah untuk dijadikan hujah, dijadikan pegangan. Nah, maka kita ambil dasar yang qat'i adalah ijma'nya umat Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berapa? Yaitu 20 rakaat. Tuh begitu. Rawal Baihaqi, dan Imam Baihaqi meriwayatkan bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, an Sa'ib bin Yazid, dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, qala, kanu, banyak umat Islam, yaqumuna, pada melaksanakan sholat tarawih, ala ahdi Umar bin Khattab, di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fi syahri Ramadana, pada bulan Ramadan, bi ishrina rakaatan, dengan 20 rakaat. Tuh, jadi
sekarang kita sudah ketemu tuh ya. Kalau kemarin 8 rakaat. 11 itu ada yang 8 tarawih, 3 witir. 11 itu ada yang 10 tarawih, 1 witir. Dan 11 itu ada yang 13 juga ada yang menyebutkan 13 itu adalah 8 tarawih, 5 witir. Ada juga yang menyebutkan 13 itu adalah 12 tarawih, 1 witir. Nah, maka dengan cara ini, itu dalil ini mana yang harus dipegang. Nah, karena susah untuk dipegang, maka kita kembali ngambil dasar yang qat'i, yang pasti adalah ijma'ul muslimin di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu begitu sudah. Nah, maka kita melaksanakan sholat tarawih 20 ini, insya Allah itulah kita ngikutin jejaknya Khulafaur Rasyidin. Nah, nanti terus ya. Warwa Malik, dan Imam Malik meriwayatkan. Oh ya, Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi'. Tuh. Jadi ini saya ngaji kitab ini sama yang ngarang kitab. Saya ngaji kitab ini sama yang ngarang kitab. Nah, yang ngarang mu'alifnya ini, pengarangnya ini namanya Ahmad Abdul Fadl. Beliau ngarang ini, beliau muridnya abahnya, yaitu namanya Ki Abdul Syakur. Abahnya muridnya Syekh Zaini Dahlan. Zaini Dahlan itu orang yang punya kitab Jurmiyah dan juga orang yang punya Alfiyah. Syekh Dahlan pasti itu sanadnya lewat Imam Muslim. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Tuh. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Syekh Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar muridnya Kanjeng Nabi. Murid Kanjeng Nabi muridnya siapa? Ya, Kanjeng Nabi pastilah dari Jibril, kan begitu. Jibril tidak mungkin selanang-selonong sendiri tanpa Jibril kayak kita lah, selanang-selonong sana kemari. Nah, Jibril pasti turun, lah itu disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah yang kita ajarkan di sini dari zaman dulu tuh, ya, yang kita ajarkan di sini insya Allah itu sanadnya mutasil sanad, nyambung itu artinya nyambung. Nah itu kata beliau begitu. Warwa Malik, dan Imam Malik meriwayatkan fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta. Nah itu Imam Malik itu dikatakan Imam Darul Hijrah. Imam Malik punya guru. Gurunya Imam Malik banyak. Nah itu diantaranya Imam Nafi'. Nah Imam Nafi' itu muridnya Ibnu Umar. An Yazid ibni Ruman, dari Yazid bin Ruman. Qala, berkata Yazid bin Ruman, kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar radhiyallahu anhu. Umat manusia pada saat itu di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada melaksanakan ibadah salat ibadah bitalatin dengan 3 wa isrina dan 20 rakaatnya. Jadi waktu itu orang melaksanakan ibadah 23 rakaat. Yakni yang dikendaki oleh Imam Yazid, annahum sallau, sesungguhnya mereka pada salat at-tarawih, salat tarawih isrina 2 rakaat, isrina rakaatan 20 rakaat, summa autaru, kemudian mereka bikin witir, salat witir bitalatin dengan 3 rakaat. Tuh. Jadi zaman Sayyidina Umar itu tarawih 20 rakaat, 3 adalah witir. Nah udah, itu yang menjadikan pegangan.
Warawal Baihaqi, dan Imam Baihaqi meriwayatkan bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, innahum, sesungguhnya umat manusia atau orang muslimin, orang Islam, kanu, ada orang Islam, yaqumuna ala ahdi Umar, pada melaksanakan ibadah tarawih ala ahdi Umar, di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bi isyrina rakaatan, dengan 20 rakaat. Wa ala ahdi Utsman, dan di masa Sayyidina Utsman, wa aliin, dan di masa Sayyidina Ali, bimislihi, sama seperti di masa Sayyidina Umar. Berapa itu? 20 rakaat tarawih, 3 witir. Fasoro, maka perbuatannya Sayyidina Umar, perbuatannya Sayyidina Utsman, perbuatannya Sayyidina Ali, ijma'an, itu jadi keputusan. Tuh, jadi perbuatannya Sayyidina Umar, perbuatannya Sayyidina Ali, perbuatannya Sayyidina Utsman, itu adalah ijma'an, jadi kesepakatan. Wa qala Ibnu Hammam, dan Ibnu Hammam mengatakan, kaunuhu, adapun kita melaksanakan sholat tarawih, isrina rakaatan, 20 rakaat, sunnatul khulafair rasyidin, itu namanya sunnah khulafaur rasyidin. Nah, kenapa kita harus menjalankan sunnah khulafaur rasyidin? Karena di sana Rasulullah bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid. Nah, itu sampai ada kata-kata addu, gigit dengan gigi taring. Nah, karena gigi yang paling kuat itu, yang dianggap kuat itu adalah gigi taring. Katanya semua dipegang, digigit dengan gigi taring. Supaya apa? Supaya jangan sampai lepas. Ya, tuh, ya. Nah, jadi kemarin kita masih dibingungin berapa rakaat, kan begitu. Nah, kemarin ya, nah, ada 10, ada 11, ada 8, ada 13, ada 15. Tuh ya. Nah, yang 15 kemarin lah itu 11, 10. Apa itu? Yang 15 kemarin itu 12 tarawih, 1 witir, 2 sholat fajar. Kan begitu. 15. Ada yang 11, 10 tarawih, 1 witir. Ada yang 11, 8 tarawih, 3 witir. Ada yang 13, 8 tarawih, 5 witir. Nah, ini kayak susah dijadikan dasar, susah dijadikan kepastian, maka kita pindah nyari dasar yang mudah, yang pasti, maka kita pindah itu mengambil dasar ijma, yaitu ijma'nya orang Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, pekerjaan ini akhirnya dinamakan ijma'nya, pekerjaannya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Utsman sama melaksanakan tarawih 20 rakaat witir 3, begitu pula Sayyidina Ali, maka itu namanya dikatakan ijma' atau kesepakatan khulafaur rasyidin. Siapa yang mengatakan sunnah khulafaur rasyidin? Itu Imam Hammam, Ibnu Hammam mengatakan sholat tarawih 20 rakaat itu adalah sunnatul khulafaur rasyidin. Nah, ya. Titik, lanjut. Nah, kesini ini enggak, ceritanya enggak agak ekstrim nih kesini ke bawahnya. Wa idza kana amru kadzalik, kalau permasalahannya ini sudah begini, nah karena permasalahannya sudah begini, sudah jelas begini. Ada yang 8 kemarin sudah diceritain, yang 11 sudah diceritain, yang 13 sudah diceritakan, yang 15 sudah diceritakan, yang 20 baru diceritain. Alimna, maka kita mengerti, annal ladina, sesungguhnya orang banyak,
Sallau, mereka pada melaksanakan salat tarawih, pada melaksanakan salat tarawih. Al yauma, di hari ini, famana rakaatin, 8 rakaat, mukhalifuna, yaitu bertentangan. Mukhalifun itu nulayani. Nah, mukhalifuna yaitu tidak sama, bertentangan, lil ijma'i, pada ijma'nya Umar, Utsman, Ali. Itu jadi kalau tarawih kita 8 rakaat itu bertentangan dengan ijma'nya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, jadi udah tuh ngerti kan sekarang tuh. Sekarang jadi udah nggak bingung. Kalau kemarin masih ada bingung, sekarang udah tidak bingung lagi tuh, ya. Nah, jadi nanti kita mau tarawih, ya terserah tuh. Mau kita ijma, ikut ijma'nya, kepastiannya, kesepakatannya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, boleh. Artinya melaksanakan tarawih 20 rakaat, 3 witir. Wa mukhaliful ijma', adapun orang yang menulayani ijma', menentang ijma', in kana fi amrin ma'lumin minad din bid darurah, apabila masalahnya itu adalah udah masalah yang maklum minad dini, udah masalahnya udah jelas urusannya dengan masalah agama, bid darurati, dengan darurah, artinya udah tidak harus dipikir lama, tidak dipikir panjang-panjang. Fahuwa, adapun orang yang mukhaliful ijma', yang menentang ijma', kafirun, itu jadi kafir. Kalau kata di sini itu bahaya banget. Wa illa, kalau wa illa fahuwa fasikun, kalau tidak fahuwa fasikun, maka ia jadi orang fasik. Tuh, itu udahlah. Wahum, adapun alladzina, orang banyak, mukhalifuna itu yang pada menentang, aidon li sunnatil khulafa'ir rasyidin, wa man khalafas sunnatil khulafa'ir rasyidin, barang siapa yang menentang sunnahnya khulafa'ur rasyidin, faqad khalafan nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dianggapnya menentang Rasul? Li'annahu, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian harus ikut, kalian semua harus ikut, ikuti sunnah aku, kata Nabi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Itu begitu. Nah, contoh ya, contoh sederhana. Ini contoh sederhana. Ya. Nah, kata Nabi, Rudi, nanti saya mau pinjam Quran. Innakum satumassiruna amsor. Kata Nabi, nanti kalian bakal bikin rumah bagus, tapi nanti itu artinya belum terjadi di zaman Nabi. Nah, kapan itu mulai bangun? Nanti di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kata Nabi, kalian harus ikut aku di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ya, ikut aku seperti Abu Bakar. Nanti kalian, kata Nabi, harus ikut aku di zaman Sayyidina Umar seperti Sayyidina Umar. Nanti juga suruh ikut di zaman Sayyidina Utsman seperti Sayyidina Utsman. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, orang-orang sudah mulai pada membangun.
sini ada kalimat innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Nah, itu katanya begitu. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Innal ladzina, sungguhnya orang banyak, yunadunaka, manggil-manggil kamu Muhammad, min wara'il hujurati, dari belakang kamar kamu. Itu Nabi. Artinya kamarnya itu kelihatan. Kira-kira rumah mewah apa rumah rompok? Hah? Ya kamu di kamar, saya di luar, jangan lihat kan itu rumah mewah apa rumah rompok? Rumah rompok. Tuh kata ayat begitu, itu rumah rompok. Tapi Nabi sudah menjelaskan nanti kamu akan bikin rumah bagus-bagus, tapi nanti ternyata di zaman Sayyidina Umar. Nah, itu jadi bangunan mewah-mewah setelah di zaman Sayyidina Umar. Ada sahabatnya Kanjeng Nabi namanya Anas bin Malik. Dulu waktu Kanjeng Nabi masih jumeneng, ibunya pernah datang matur sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi tolong doain Anas. Itu Kanjeng Nabi diam saja, cuma amin begitu. Kanjeng Nabi nggak ngangkat tangan begitu, itu Kanjeng Nabi cuma amin. Ternyata begitu di zaman Sayyidina Umar, Anas ini termasuk sahabatnya Nabi yang sahabatnya Nabi yang pertama maju. Sayyidina Umar membangun di Madinah, Sayyidina Anas ikut membangun di Madinah. Sayyidina Umar membangun di Mekah, Sayyidina Anas ikut membangun di Mekah. Sayyidina Umar membangun di Irak, Sayyidina Anas ikut membangun di Irak. Sayyidina Umar membangun di Palestina, di daerah Yerusalem. Sayyidina Anas juga membangun di situ. Nah, saya habis binian, saya pernah sholat di masjidnya Sayyidina Umar di Palestina, dia di Bethlehem di situ. Nah, jadi kalau diibaratkan ini Bethlehem tempat gereja, saya kira-kira jarak 75 meter atau berapa gitu kan. Itu di situ ada masjidnya Sayyidina Umar. Insya Allah saya habis binian sholat di situ. Dari situ terus jalan ke sini. Kata orang di situ, ini masjidnya Anas bin Malik. Ya terus ikut sholat di situ. Terus masuk ke dalam, katanya itu ada masjidnya Zaid bin Harithah. Dia juga ikut sholat di situ. Nah itu terus ada masjidnya orang yang itu yang saya ceritain di pengajian, ibu yang meninggal karena saking senangnya memuliakan rojab, kain kapan sudah ditukar. Nah itu beliau dikuburkannya itu di daerah Palestina di situ. Itu di daerah dekat Bethlehem di situ. Jadi di Bethlehem itu yang dikenal katanya itu adalah umat Kristiani. Di Bethlehem itu umat Islam di situ hampir 50% gitu. Jadi umat Islam banyak gitu. Di Bethlehem. Oh, ya. Jadi balikin lagi. Nah. Wa hum mukhalifuna aidan li sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nah, wa man khalafa sunnatul khulafa'ir rasyidin, barang siapa yang menentang sunnahnya khulafa'ir rasyidin, faqad khalafan nabi, maka ia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ada di sini. Loh. Itu orang-orangnya pada puasa semua. Ada puasa itu. Ayo puasa enggak? Puasa apa enggak ini? Puasa apa enggak? Loh, orang pada puasa dibuka, bukanya di sana sama ini nih. Bukanya di sana ya. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian semua
bisunnati megang sunnah aku, artinya apa-apa yang sudah dijalankan oleh Kanjeng Nabi, adat istiadatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling senang memelihara, merawat budaya lokal. Itu Kanjeng Nabi itu paling senang merawat, memelihara budaya lokal. Budaya lokalnya apa? Itu dia budaya lokal diantaranya pada zaman itu yang namanya orang di Saudi ya rata-rata pakai gamis. Itu di Saudi pakai gamis. Yang tukang sol sepatu ya pakai gamis. Yang tukang jahit apa ya pakai gamis. Ya yang di pasar ya pakai gamis, yang di masjid ya pakai gamis. Nah, sehingga Kanjeng Nabi lahir di Mekah, lahir di Saudi. Kanjeng Nabi adalah orang yang merawat budaya lokal. Kanjeng Nabi ikut memakai gamis. Nah itu, jadi Kanjeng Nabi ikut memakai gamis itu karena itu adalah orang yang paling senang merawat budaya lokal. Nah, itu Al-Mahdiyina yang sudah mendapatkan petunjuk semua. Kapan? Mimba'di, disuruh merawat mimba'di setelah aku. Itu kata Nabi begitu. Nah, jadi kita suruh ngikut jejaknya Khulafaur Rasyidin. Nah, itu seperti disebutkan di dalam itu. Maka madhab itu pada mutlak, itu sama. Khulafaur Rasyidin cuma 4, maka madhab mutlak pun sama, hanya 4. Famalikun ala tariqati Imam Malik meneruskan jejak-jejaknya Sayyidina Umar. Wasyafi'i ala Abi Bakrin Adam. Imam Syafi'i ngikutin jejak-jejaknya Sayyidina Abu Bakar Kada ala Utsmana Nazlu Hambali. Imam Ibnu Hambal meneruskan jejaknya Sayyidina Utsman. Summa Abu Hanifatin ala Ali. Abu Hanifah meneruskan jejaknya Sayyidina Ali. Itu pasti. Nah, jadi kita itu mengaji, melaksanakan ibadah, itu insya Allah itu kita meneruskan, melestarikan jejak-jejak yang sudah dijalankan oleh para ulama-ulama kita dahulu. Jadi ya insya Allah gitu ya kayak tadi. Ya saya ngaji kitab ini, saya ngaji kitab ini dari yang ngarang. Atau saya nyuruh Agul ngaji. Sebab itu kalau malam ngaji Silam Taufik. Silam Taufik itu yang ngarang Syekh Nawawi Banten. Nah, saya bilang Bung, sanadnya jadi dari bapak saja. Bapak ngajinya sama Mbak Fadol. Mbak Fadol ngaji sama abahnya, sama Ki Abdul Syakur. Ki Abdul Syakur ngaji sama yang ngarang kitabnya itu sama Syekh Nawawi. Nah, Syekh Nawawinya itu ngaji sama Syekh Zaini Dahlan. Sahabatnya pasti sama Imam Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari muridnya Syekh Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar muridnya Kanjeng Nabi. Nah, begitu pula saya punya sanad Quran, apa itu lewatnya Imam Nafi'. Nah, mas'alatun, ada masalah. Idza qala qailun, apabila ada orang yang berkata,
Kalau diterjemahin singkat saja, idza qala, apabila ada yang ngomong, qailun itu orang yang ngomong, kan begitu. Nah, jadi gampang saja kan begitu. Idza qala qailun, apabila ada orang yang berkata. Oh, ya. Inna Umar al-Khattab radhiyallahu anhu mukhti'un fi qawlihi. Bahwasanya Umar bin Khattab itu adalah keliru, salah pada ucapannya. Ucapannya Sayyidina Umar apa? Yang di atas kemarin-kemarin itu, nikmatul bid'ah hadhihi. Bid'ah yang paling indah itu adalah ini, kata Sayyidina Umar. Il kaifa madaha fi'lan. Kenapa ya? Kok Sayyidina Umar memuji-muji pada satu pekerjaan? Huwa, sedangkan pekerjaan itu bid'atun adalah bid'ah. Kok Sayyidina Umar senang banget muji-muji pekerjaan, pada pekerjaan itu adalah bid'ah. Nah, umpamanya kan begitu katanya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu bid'atin dolalah. Segala bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan yang sesat itu pasti masuk ke neraka. Nah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Fal jawab, nah jawabannya katanya, inna lafdzul bid'ah, sesungguhnya lafaz bid'ah yang diucapkan oleh Sayyidina Umar, lahu, yaitu bagi lafaz bid'ah, isti'malani, yaitu ada dua kemungkinan. Jadi bisa dipakai dua kemungkinan, dua alternatif, bisa digunakan dua masalah. Al-awwal, yang pertama, ayyusta'mala, lafaz bid'ah digunakan isman, hanya untuk satu nama. Likul lima ahdasahu, bagi sesuatu yang diadakan oleh orang yang mengadakan, lam yasbithu fihi ghairuh, yang tidak pernah diadakan oleh orang lain. Nah, jadi bid'ah itu dipakai di dua nama. Satu ada ayyusta'mala isman, jadi dipakai untuk satu nama yang belum pernah ada, kemudian kita mengadakan. Tuh, maka itu namanya. Nah, contoh ya. Nanti tuh kalau habis tarawih baca Quran ya. Baca Bapak Ustaz, baca kursi berapa? 40.000 kali ya. Suruh baca ayat kursi 40.000 kali. 1.000 saja pingsan, apalagi 40.000 kali. Udah lebih dari pingsan, mati sungguhan. Nah, terus ditanya dari mana itu? Nah, itu kesana belum pernah ada orang yang menceritakan bahwa orang suruh membaca ayat kursi 40.000. Nah, itu adalah namanya bid'ah juga. Atau begini lagi. Nah, contoh kan ya. Contoh. Nah. Kita punya sandal. Orang itu belum pernah kalau yang namanya sandal itu ditandai. Nah, ternyata kita punya sandal ditandai. Nah, ditandai umpamanya, mohon maaf ya, tidak untuk dipinjemin, kan begitu kan? Oh ya, sandalnya dikasih tanda kan, mohon maaf ya, tidak untuk dipinjemin. Tuh, tanda ini belum pernah terjadi. Juga itu namanya bid'ah. Tuh gitu. Ya. Nah, ada contoh lagi kan? Ya macam-macam kan begitu. Banyak kan gitu. Itu yang di depan itu namanya itu pohon apa itu? Karena itu. Oh, kan itu. Ya. Kan itu biasanya kalau masak langsung dimakan saja. Nah, terus kamu yang kalau itu yang bagus jangan langsung dimakan. Terus dibikin apa? Kalau itu yang enak dibikin es krim. Loh, kok ada es krim sih? Iya, es krim kan itu. Nah, itu belum pernah terjadi ada orang punya atau bikin es krim karena itu. Nah, kita es krim karena itu. Nah, kita ini adalah ahli gitu. Itu artinya gitu. Ya. Itu begitu. Satu. Nah,
Wa hadza la yuhkamu bi jami'ihim dolalatan. Nah, kalau memang yang terjadi semacam itu, la yuhkamu, tidak bisa dihukumi ijtihada atau bid'ah itu, bi anna jami'ahu dolalatan, bahwa sesungguhnya itu adalah sesat. Nah, jadi yang semacam itu tidak dikatakan bahwa bid'ah itu adalah bid'ah yang sesat. Loh, masa sih orang sekedar punya sandal kita tandain, mohon maaf ya, tidak untuk dipinjemin, masa itu sesat? Masa sih orang bikin es krim dari kenetu saja kok sesat, masuk neraka? Sudah kenetunya dapat ngutang, masuk neraka lagi. Rugi 2 kali kan? Sudah kenetunya dapat ngutang, masuk neraka kan? Nah itu, jadi bid'ah itu tidak semuanya itu adalah sesat, tapi bid'ah yang itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi tapi kita bikin terjadi, sesuatu yang belum pernah ada kita mengadakan. Nah itu namanya adalah bid'ah. Yang semacam itu gimana? Ya itu tidak termasuk kategori bid'ah yang sesat. Tuh begitu ya. Masih lama, masih 14 menit lagi tuh ya. Tapi jam 11 itu kasihan, udah kumur-kumur nanti haus, pulang dari sini minum, padahal udah dekat maghrib kan. Udah dekat maghrib minum. Dulu pertama punya santri di sini. Santrinya campur, ada orang Jawa, ada orang Gorontalo, ada orang Lombok, ada orang mana. Ini ya asrama waktu masih di sana, belum pindah sini. Malamnya udah saya cerita, sudah jadi dongengin, udah puasa, dongeng puasa apa. Dia diajak sahur, di sahur subuh saya ajak jamaah udah cerita lagi. Istirahat, habis istirahat zuhur ngaji lagi kan. Ini kejemur begini, kamar minum. Nah, minum, terus apa katanya? Oh saya mohon maaf kita lupa. Katanya lupa minum. Nah itu jadi pulang langsung lupa minum. Kalau itu agak memper, arti mempernya itu ya puasanya baru hari pertama. Nah jadi kalau ini yang sekarang kejemuran sekarang ke kamar nanti minum udah nggak memper lagi karena bukan hari pertama. Oh ya. Nah terus kenapa sih dulu Salafiyah itu yang namanya bulan puasa sekolahnya nggak pernah dikasih libur, karena itu yang sering saya ceritain, ada wali murid hari Senin datang ke sini. Waktu itu rencananya memang anak-anak mau saya kasih libur, dan waktu itu baru puasa 2 hari. Rencananya mau sebelum 1 minggu mau saya kasih pulang. Itu orang tua datang, dan orang tua itu biasa bercanda dengan saya. Cocok. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Anak-anak libur nggak Pak Ustaz? Nah sambil cerita di sininya ada nyelap hijau-hijau kan ini. Tuh. Masih ada nyelap. Mungkin habis makan pecel kan begini. Habis makan pecel itu bayam atau kangkung mungkin masih nyelap di giginya. Rencananya mau saya kasih libur, ternyata itu orang tuanya. Nah, itu orang tuanya saja habis makan pecel, nanti kalau kasih libur anaknya di sana malah nggak jadi puasa. Itu akhirnya spontan. Mas, anaknya pokoknya urung bisa balik mas. Itu anaknya belum bisa pulang sekarang mas. Loh, kenapa? Katanya nggak ini. Iya pokoknya belum kasih balik sekarang. Paling tidak nanti di sini puasa 15 hari. Setelah 15 hari baru saya kasih pulang. Kenapa? Khawatir melu kayak kowe. Saya bilang karena orang itu saya berani ngomong gitu, karena orang itu biasa bercanda dengan saya. Tapi iya orang jadi balik nih. Lo khawatir melu kayak kowe. Malah piye gitu. Nah,
Orang itu terus ngomong. Nah ternyata akhirnya si ngomong itu mama. Anu Ustaz. Harus sing ngalangan kan kula Ustaz. Pasan niku selesai kula sing ngalangan Ustaz. Kula teng peten niku wonten tiyang sadian. Pecel niku kula tumbas pecel Ustaz. Loh, moro-moro Pak aku melok. Itu katanya begitu. Sebetulnya yang halangan itu istrinya lagi halangan. Nah, jadi istrinya beli pecel. Oh takut aku bapaknya ngikut dari pinggirnya lalu pesen lagi. Nah, ya udah akhirnya karena bapaknya suka pesan begitu, ya udahlah. Jadi pesanan ini saya kasih lanjut. Nanti anaknya pulang setelah 15 hari di sini. Hitung-hitung belajar puasa dulu 15 hari di sini baru saya pulang. Nah itu sebetulnya awal cikal bakal Salafiyah pertama-tama tidak meliburkan anak-anak di bulan puasa itu awalnya begitu. Kayak kalau waktu itu nggak ada hijau-hijau yang nyelap di nggak ada hijau yang nyelap di gigi. Mungkin ya kayak itu ya barangkali libur ya mungkin sudah hari ini libur. Nah itu barangkali karena awalnya begitu ya. Tapi ternyata itu hebat juga tuh anaknya. Itu anaknya orang yang nyelap hijau-hijaunya itu. Artinya hebat lah anaknya jadi orang sukses. Jadi orang, ya anaknya sekarang jadi orang kaya, apa gitu kan? Anak kaya. Nah, jadi kalau kebetulan saya ke kota mau ketemu, apalagi kalau ketemunya bulan puasa begini, suka saya candain masih berarti puasa apa enggak? Belajar puasa apa enggak? Nah. Jadi insya Allah jawabannya fal jawab innalat bid'ah lahu istiqmalani, itu dilanjut besok ya. Jam 2:53 tuh, jadi ada bonus 7 menit tuh ya. Karena dikasih bonus 7 menit maka tidak boleh minum ya. Nah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.